Ibu Bapak, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat gambar berikut ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lihat atau apa yang kita refleksikan dari dua gambar ini? Oke, cerminnya tidak menggambarkan aslinya, cerminnya rusak. Benar ya? Cerminnya rusak. Orangnya rusak. Cerminnya aneh. Ya, dua dunia yang berbeda. Oke, kelihatan ya, kelihatan ya. Apa yang kita lihat di sini? Oke, malaikat yang ketika bercermin, ia malah melihat diri yang berbeda, gitu ya. Oh, atau melihat diri yang sebenarnya. Oke, yang kanan mirip lah ya, mirip. Cuma mungkin latar belakangnya lebih kelihatan berbeda begitu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, harusnya dalam logika alam, kalau kita bercermin, pasti itu menunjukkan refleksi yang sesungguhnya, ya. Kalau Ibu Bapak sekarang bercermin gitu ya, ngaca gitu, maka kita akan melihat diri kita. Kita bisa introspeksi, oh iya ini rambutnya kurang lurus atau kurang rapi, kita bisa menata diri dan seterusnya. Gambaran ini mau menunjukkan cermin itu nggak mungkin bohong gitu ya. Cermin itu adalah benda mati yang sangat jujur. Dia akan bilang, oh ya ini ada bekas makan di sini ya, tadi ikan asinnya masih ada gitu. Bukan ikan asin tuh ya, sorry, ikan apa Bu? Ya ikan asin, ya ikan asinnya masih ada gitu. Dia nggak akan bohong, dia cermin tuh nggak akan menghilangkan itu, nggak kayak seperti zaman sekarang AI bisa mengubah foto dengan canggih begitu ya. Cermin tuh nggak akan mungkin, dia akan menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita melihat gambar ini dengan mengatakan cermin itu tidak mungkin bohong, berarti dari sini kita bisa melihat apa? Tadi Bapak Penato Franky sampaikan, mungkin dia sedang melihat dirinya yang sebenarnya atau melihat dua ya identitas yang tabrakan begitu. Ada dalam dirinya. Ini gambar generated by AI. Jadi dibuat pakai AI. Karena saya nyari gambar di Google kayaknya nggak ada yang pas, tapi ya ini mungkin oke lah begitu ya. Dan mau menunjukkan kepada kita bahwa ternyata dalam diri manusia ada potensi untuk melakukan yang baik. Ya, banyak sekali manusia yang betul-betul menjadi berkat bagi sesamanya, menolong orang ketika susah. Tetapi pada saat yang sama, manusia itu juga punya potensi untuk menjadi yang berbeda dari yang itu. Melakukan kejahatan. Melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan. Semuanya ada. Ketika menuliskan bahan ini, saya mengingat betul, kalau kita ikut di media sosial, berita-berita yang berseliweran itu apa? Jakarta Barat, hati-hati, begal meningkat gitu ya. Banyak pencurian sekarang makin kasusnya yang ketahuan gitu ya, yang makin terungkap begitu. Seakan-akan ketika kita berharap untuk melihat dunia yang lebih baik, manusia yang lebih baik, kita selalu diperhadapkan dengan apa? Dengan realita yang sebaliknya. Begitu. Dan mungkin baiknya ini mendorong kita untuk supaya berpikir begitu ya. Manusia, begitupun di dalam pemahaman kita, manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, imago Dei. Gitu ya. Ketika kita tahu imago Dei itu gambar, image Allah. Tujuannya adalah untuk mencerminkan kasih dan kebesarannya Allah. Dia tidak diciptakan menjadi Allah, menjadi serupa dengan Allah, maksudnya benar-benar menjadi Allah begitu ya. Tetapi dia menjadi cerminan Allah. Sehingga kalau orang melihat cermin itu, ia sedang melihat, oh ya ini kemuliaan Allah begitu ya dan seterusnya. Sekarang kita membaca teks kita. Ibu Bapak, saudara-saudara, dalam Matius tadi kita membaca, kedurhakaan semakin bertambah, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Pernyataan ini diungkapkan oleh Yesus ketika murid-muridnya bertanya, kapan engkau akan datang dan kapan akhir dari segala sesuatu? Jadi
ketika Yesus ditanya ini, ia mengatakan pada akhir dari segala sesuatu semakin banyak orang hidup dalam kedurhakaan. Durhaka. Durhaka dalam bahasa Yunaninya artinya anomia, ya. Dari dua kata, a artinya tidak atau tanpa, dan nomos. Nomos itu artinya hukum. Maka anomia, anomos, tidak berhukum. Manusia yang hidup mengabaikan hukum. Manusia yang mengabaikan hukum Allah, hidup yang menolak otoritas Allah, gak menghormati Allah, atau bahkan dia merasa dirinya sendirilah hukum itu sendiri. Saya yang menentukan apa yang harusnya saya lakukan. Saya yang bebas melakukan apa yang saya inginkan. Diri sendirinya lah hukum itu. Maka pada saat itu orang-orang menjadi durhaka. Kalau kita mungkin berpikir lain ya, durhaka tuh kita tujukan kepada orang yang apa? Gak patuh gitu ya, ngelawan orang tua misalnya gitu kan, dan seterusnya. Nah, durhaka itu orang yang melawan Allah, gak patuh pada Allah. Saya akan ceritakan selanjutnya, ada satu hal yang menarik. Ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan. Agnostik itu apa? Orang yang gak percaya konsep Tuhan. Jadi, atau kalau saya keliru mohon saya dikoreksi ya, tapi ya kurang lebih begitu. Jadi ternyata bukan itu yang muncul di zaman akhir. Bukan orang-orang yang gak ini ya, tetapi justru orang-orang yang harusnya memuliakan Allah tapi malah jadi mengagungkan diri. Ketika Paulus bersurat kepada Timotius di sini, dia nggak bilang bahwa orang-orang manusia zaman akhir itu manusia yang seperti ini ya, bahasanya tuh manusia-manusia yang penista Tuhan, manusia-manusia yang mengatakan Kristus bukan Tuhan dan seterusnya, bukan. Tetapi justru orang-orang yang karakternya seperti ini. Dan ini sangat mungkin muncul di dalam komunitas umat percaya pada saat itu sendiri. Jadi ini semakin menekankan imagi Allah yang seharusnya memuliakan Allah, teosentris, malah jadi mengagungkan diri, jadi egosentris. Itu yang terjadi pada masa itu, begitu ya. Orang-orang zaman akhir itu menjadi orang-orang yang merosot moralnya, orang-orang yang dalam tanda kutip rusak sebagai imagi Allah, rusak dalam rangka mencerminkan sifat Allah. Nah, lalu pada ayat 5 tadi kita baca, secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, ini ada dua kata yang menarik. Secara kulit, kalau dalam bahasa aslinya, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kuasa yang mampu mengubahkan dalam diri mereka. Nah, ini menarik. Jadi ketika dikatakan bahwa manusia memungkiri kekuatannya, Paulus berbicara bahwa manusia itu dianugerahkan kuasa. Dinamis gitu ya. Ini kuasa yang juga katanya dipakai juga untuk menggambarkan Allah yang menciptakan semesta. Jadi mau bilang bukan berarti kuasanya Allah sama kuasa manusia sama, tetapi manusia itu punya kuasa yang mengubah menjadi lebih baik. Tetapi itu tidak dipakai, itu dipungkiri. Atau bahkan manusia hanya menunjukkan peri-perinya saja, hanya yang kulit. Bahkan dalam hal ini dikatakan manusia itu hanya menunjukkan apa yang di luarnya saja ketika mereka menjalankan ibadah mereka, ketika mereka menjadi pribadi yang tampak seperti orang-orang yang saleh dan seterusnya. Tetapi kedalaman hatinya itu tidaklah demikian. Harus dipahami itu terjadi pada masa para murid Yesus Kristus, para rasul mulai berkarya. Kapan itu? Ribuan tahun yang lalu, begitu ya. Kira-kira beberapa puluh tahun setelah masa Yesus, lalu hal ini kemudian diungkapkan. Ini bukan sesuatu yang angan-angan. Nanti bagaimana ya di dunia akhir manusia akan seperti apa ya? Enggak. Tetapi ketika Paulus menulis hal ini, Paulus melihat tanda-tanda itu sudah ada. Orang-orang membangkang,
orang-orang yang memberi diri dibaptis, orang-orang yang mengaku percaya Yesus, tetapi justru menunjukkan hal ini gitu ya. Yang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Kuasa yang mengubah yang Tuhan anugerahkan dalam diri mereka. Itu terjadi udah ribuan tahun yang lalu. Dan pada masa kini, kalau kita melihat, rasanya orang durhaka itu apakah semakin sedikit atau semakin banyak menurut Bapak Ibu? Semakin banyak ya, semakin banyak. Ya, mengingat bagaimana proses perjalanan sejarah manusia semakin bertambah. Tapi kita melihat sekarang rasanya dunia kita semakin menunjukkan sisi paling buruk gitu ya. Dunia kita menunjukkan sisi yang tidak benar. Dunia kita justru semakin menunjukkan sisi yang digambarkan di Alkitab, dunia yang tidak mengenal Allah. Dunia nggak kenal Allah. Dan kita harus mengakui dengan jujur itu terjadi pada masa kini gitu ya. Begitu banyak orang dari elemen apapun yang kita temukan, orang-orang di tengah keluarga, orang-orang di tengah masyarakat, mereka yang ada di dalam lingkungan terkecil kehidupan maupun orang-orang yang sangat berpengaruh, banyak sekali orang-orang durhaka yang apa? Yang kemudian tidak menggunakan kuasa yang Tuhan anugerahkan sebagai imagi Allah, sebagai gambar dan rupa Allah, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang harusnya imagi Allah itu memuliakan Allah, tetapi justru dia malah tidak memuliakan Allah. Zaman sekarang rasanya makin nyata. Dan sesungguhnya setiap zaman selalu menunjukkan kedurhakaan. Selalu ada tanda-tanda akhir zaman begitu ya. Selalu menampakkan itu semua. Tetapi zaman terus berjalan. Zaman tidak berakhir. Zaman berakhir tapi kehidupan terus berlangsung. Ketika satu zaman berakhir, masuk zaman yang baru. Dan di dalam zaman itu ada juga orang-orang durhaka. Seakan-akan orang-orang durhaka tuh nggak punah-punah begitu ya. Begitu banyak makhluk-makhluk yang harusnya dijaga kelestariannya, tapi mereka punah, tapi orang-orang durhaka nggak punah-punah gitu ya. Selalu ada terus. Nah, Bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah jangan-jangan kemudian kita berada di dalam lingkaran setan? Lingkaran yang mau menunjukkan bahwa sejatinya akan selalu ada hal seperti ini. Orang-orang durhaka itu ada. Semua orang percaya menunjukkan kedurhakaannya di dalam kehidupannya. Entah itu di tengah keluarga, entah itu di tengah gereja, entah itu di tengah pekerjaan dan seterusnya. Setiap kita mungkin atau bahkan punya potensi untuk menunjukkan kedurhakaan itu. Hasrat untuk tidak mau taat pada kehendak Allah. Hasrat untuk tidak menghormati Allah. Hasrat untuk menunjukkan dirinya. Hasrat untuk menunjukkan saya lebih dari sekadar imago Dei. Hasrat untuk menunjukkan bahwa saya sesungguhnya yang berkuasa atas diri saya. Tidak ada Allah, yang ada saya. Nah, Bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Dari zaman ke zaman, manusia selalu menunjukkan kedurhakaan dan setiap manusia jatuh padanya. Ketika saya menuliskan ini, saya berkaca. Saya nggak lebih baik dari begitu banyak orang yang tertangkap di media menunjukkan kedurhakaannya, tidak menunjukkan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saya pun nggak lebih baik. Gitu ya. Pasti ada celahnya, pasti ada salahnya. Mungkin kita mengatakan, ya salah saya nggak sebesar dialah gitu ya. Salah saya masih bisa dimaklumi dan seterusnya. Tetapi bukankah di hadapan Allah harusnya tidak ada begitu ya. Nah, Ibu Bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kemudian kita akhirnya berpikir, ya kalau gitu ya pada akhirnya nggak ada imagi Allah. Semua orang durhaka kok. Semua orang menunjukkan bahwa dirinya menantang Allah kok. Semua orang tidak tunduk pada kehendak Allah. Semua orang tidak menunjukkan dia taat pada hukum Allah. Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Nah, Ibu Bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam perenungan ini saya berpikir jangan-jangan gak ada yang bisa kita lakukan. Jangan-jangan gak ada langkah-langkah praktis yang biasanya ada gitu ya. Oh, kita harus begini, kita harus begitu. Bagaimana caranya berdoa yang benar? Oh, kita harus begini, kita harus begitu. Ini gimana caranya? Kalau kita melakukan ketika kita menghadapi satu pergumulan tantangan hidup, tak jarang kita jatuh.
Seakan-akan ya pada akhirnya kita emang akan durhaka kok sama Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya kita hari ini berkumpul di dalam rangkaian malam doa Prapentakosta. Menghayati perkataan Tuhan Yesus yang terakhir kepada para muridnya, bahwa mereka akan menjadi saksi. Mereka juga orang-orang yang lemah. Mereka juga orang-orang yang terbatas. Mereka mungkin juga orang-orang yang punya potensi durhaka. Tetapi, selanjutnya, Kristus Sang Anak itu menjanjikan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu turun ke atas mereka, mereka akan dimampukan untuk bersaksi. Nah, oleh karena itu, Bapak, saudara-saudara, selanjutnya, rasanya kita harus menyadari keterbatasan kita. Sadarlah bahwa kita mungkin bukan cerminan yang sempurna. Sadarlah bahwa kita selalu ada salah dan celahnya. Terimalah kekurangan kita. Terimalah keterbatasan kita. Akuilah. Dan sadarilah bahwa tidak ada hal dalam diri kita yang membebaskan kita dari keberdosaan. Gak ada. Ya, gak ada satu hal pun dalam diri manusia yang membuat dirinya bebas dari dosa. Kalau manusia dibebaskan dari dosa, maka itu bukan karena ada sesuatu dalam diri manusia itu, tetapi karena Yesus yang datang ke dunia. Sebuah pertanyaan teologis pernah diungkapkan para teolog pada masa dulu. Kalau dunia tidak ada dosa, apakah Kristus tetap datang? Kalau tidak ada dosa, apakah Roh Kudus tetap dicurahkan? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perdebatan itu tidak akan ada habisnya, tetapi firman Allah tetap nyata. Kristus datang, menebus dosa dunia. Roh Kudus dicurahkan, memampukan manusia untuk melangkah dengan segala keterbatasannya. Rendahkan hati, akui di segala dosa kita kepada Tuhan, dan mohon pengampunan. Ibu bapak saudara-saudara, tindakan memohon pengampunan bukanlah tindakan sekali seumur hidup. Kristus menebus kita dari dosa dan maut sekali untuk selamanya. Tetapi mohon pengampunan kepada Tuhan bukanlah kemudian jadi sekali seumur hidup juga kita lakukan. Kita akan terus ada di dalam kelemahan kita sebagai manusia, tetapi mari kita juga memohon pengampunan kepada Tuhan selama kita hidup. Itu sebabnya dalam liturgi kita pengakuan dosa ada terus gitu ya, setiap minggu. Kita selalu mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Dan pada saat yang sama merayakan anugerah pengampunan dari Tuhan. Yang ketiga, selanjutnya, dalam keterbatasan kita sebagai gambar Allah, hiduplah terus dalam pertobatan seumur hidup kita. Pertobatan juga sama. Sama seperti pengampunan, memohon pengampunan bukan yang dilakukan sekali seumur hidup. Pertobatan juga bukanlah hal yang dilakukan sekali seumur hidup. Ada orang berkoar-koar bicara, saya ini sudah bertobat. Seakan-akan pertobatan itu satu kali dilakukan dan selesai. Pertobatan bukanlah demikian. Panggilan untuk bertobat adalah panggilan yang terus dinyatakan kepada umat manusia seumur hidup. Sesuatu yang harus terus dilakukan sehingga kita terus membarui diri. Dalam keterbatasan, kita membarui diri. Dalam kesadaran bahwa kita sangat rentan menjadi durhaka, kita tetap dipercaya oleh Allah, tetap diberi kesempatan, tetap diberi kuasa untuk membarui diri. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kalau kita ada pada satu, ini kan seperti dua hal yang sangat bertolak belakang. Sesuatu yang kalau di dalam ilmu komputer, ketika di enter, ini korup, ini nggak bisa, fail tulisannya. Nggak bisa terlaksana. Tetapi, daripada kita memandang diri yang durhaka, akan terus ada dalam kelemahan dan keterbatasan, lihat juga Allah yang terus memanggil dan mengundang kita untuk merayakan pengampunan dan juga hidup dalam pertobatan. Dan biarlah ketika pada akhirnya kelak kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita menemukan kiranya Tuhan berkenan pada kita. Jalanilah hidup ini sampai akhir dengan pengharapan kiranya Tuhan berkenan kepada kita. Gak mungkin orang yang berpikir kiranya Tuhan berkenan kepada saya, dia kemudian hidupnya lenggang-lengong, bebas gitu ya, jadi gak bodoh amat, tidak menjaga diri, tidak menata diri sedemikian rupa.
Tetapi biarlah ini selalu kita ingat. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita pada akhirnya harus mengakhiri kehidupan di dunia ini, biarlah kiranya Tuhan berkenan kepada kita. Ingatlah itu senantiasa. Kiranya Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan menolong kita. Amin.